Skip. Itu aja. Terima kasih Kanda. Ya, terima kasih calon Bapak Guru ini luar biasa. Oke. Terima kasih kepada Kanda Diki. Silakan barangkali ada yang mau nanya lagi atau yang mau menyanggah atau menambahi, silakan dari teman-teman yang mau nanya. Hidupi unmute terus diperkenalkan namanya, terus asalnya dari mana, komisariat mana, silakan. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau nanya lagi. Sambil nunggu yang mau nanya, saya mau tambahkan ya moderator ya. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya, silakan. Kalau enggak, mau dilanjut lagi. Jadi saya mau nambahkan ya, teman-teman HMI, kita ini kan sangat ideal. Keunggulan kita ini adalah kita ini organisasi mahasiswa Islam pertama dan terbesar ya di Indonesia. Nah, dan kita diajarkan untuk berpikir moderat. Ada independensi etis, ada independensi organisatoris. Ketika kita melangkah kemanapun sebagai pribadi, itulah independensi etis kita. Ketika kita melangkah kemanapun atas instruksi organisasi, itulah independensi organisatoris. Namun teman-teman harus sadar, dimanapun Anda melangkah, baik itu karena independensi etismu, orang akan melihat simbol di belakang Anda. Oh, HMI, gitu kan ya. Yang paling sepele biasanya kalau saya main-main ke komisariat gitu ya, pas waktu dinas kantor di mana, saya cari HMI di mana. Yang paling fundamental dasar itu saya melihat cewek itu biasanya kader-kader Kohati yang tidak pakai kaos kaki, ngacung kakinya, gitu kan ya. Kenapa? Itu hal yang paling dasar. Kita organisasi ini harus belajar berproses pelan-pelan, ya. Kita juga tidak bisa paksakan, tapi minimal sebagai sesama saudara Muslim kita harus mengingatkan. Perempuan itu yang boleh kelihatan adalah telapak tangan dan muka. Kalau Anda memang berkerudung, silahkan, maka tolong kaos kaki itu dipakai. Karena kasihan ayah dan bundanya. Kalau ditanya, sayang orang tua, sayang. Nah, ayo kita jaga itu. Kecuali kalau Anda sudah bersuami, kewajiban itu ada di suamimu, gitu kan ya. Bagi yang belum berkerudung, bagaimana? Masuk dulu, nanti belajar di sini pelan-pelan, biarkan dia sadar. Nanti ada kajian feminisme dan tentang hijab ya, itu ada kajian tersendiri. Oke, moderator, saya lihat tadi ada yang mau nanya, silakan nanti kalau enggak kita lanjut lagi. Ya, siap, silakan yang mau nanya barusan. Mau nanya, silakan hidupin itunya, unmute. Ya, izin bertanya, Kanda. Perkenalkan, saya Irma dari Komisariat Aktif Uniku. Izin bertanya. Silakan. Apa sih perbedaan gerakan NU, Muhammadiyah, dan HMI dalam ini apa sih? Dalam membangun pergerakan keislaman Anda dari Indonesia. Oke, saya terima kasih. Oke, saya jawab. Yang pertama adalah pendiri NU, Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, dulu itu satu guru satu ilmu belajarnya waktu di Arab. Nah, kemudian mendirikan ormas masing-masing gitu kan ya. 1926 di Muhammadiyah, kemudian NU di tahunnya saya lupa gitu kan ya. Dan kemudian kalau kita mau nanya tentang ormas Islam, sesungguhnya dua ormas inilah ormas yang sangat luar biasa. Dia yang membangun dakwah dan kemudian dia membangun peradaban manusia sampai kepada pelosok-pelosok daerah terpencil. Bahkan di daerah yang kemudian itu adalah mayoritas masyarakatnya meskipun itu adalah bukan muslim gitu kan ya. Nah, dan menjadi style tersendiri. Kalau dulu terkenal kalau di Muhammadiyah adalah selalu di pendidikan dan kemudian kesehatan. Kalau di Nahdlatul Ulama selalu identitas dengan pondok pesantren. Namun seiring berjalannya waktu, kedua ormas ini juga kemudian saling melengkapi, yaitu tadi berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk hal yang kebaikan gitu kan ya. Sehingga hari ini kalau kita lihat secara keorganisasian, dua organisasi besar yang sudah jelas membawa maslahat bagi kita. Nah, kalau ditanyakan apa bedanya dengan HMI, kalau HMI ini kan kita organisasi perkaderan untuk mahasiswa yang ada di kampus, gitu kan ya.
Meskipun kalau teman-teman lihat, misalnya Ormas Muhammadiyah, dia punya Ortom, organisasi otonom seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Terus kemudian kalau NU ada PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dulu di tahun 70 PMII menyatakan secara resmi keluar dari garis koordinasi NU. Tapi lebih lanjut sebetulnya tidak ya, tapi hari ini kan mereka juga bagus dan itu menjadi ladang perkaderan untuk para generasi muda di masa mendatang, baik itu untuk bangsa negara ataupun membesarkan ormas. Ya. Kalau HMI bagaimana? HMI ini tidak punya induk, gitu kan ya. Jadi dia tidak berdiri dan tidak menjadi apa ya istilahnya underbow dari atau kepanjangan tangan dari ormas Islam tertentu. Nah, jadi begitu ceritanya. Terus kemudian dulu memang diidentikan, oh HMI ini Masumi, gitu kan ya. Tapi enggak juga. Dulu kalau teman-teman lihat nanti coba cek di buku punya Profesor Agus Salim Sitompul, yang paling tren waktu tahun 60-an itu kan Cak Nur menyampaikan Islam yes, partai Islam no. Maksudnya apa? Berdakwah saat itu PBHMI atau HMI adalah tidak harus kemudian umat Islam itu mencoblos partai Islam, gitu kan ya. Dan waktu itu sangat ramai kontroversi. Nah, itu membuktikan kalau kita bukan underbow dari Masumi, karena sifat HMI adalah independen. Nah, ketika kemudian ditanyakan lebih lanjut, berarti HMI bagaimana? Independen kita, organisasi perkaderan. Namun dari zaman dahulu sampai hari ini banyak juga kader-kader ormas Nahdlatul Ulama, kader-kader Muhammadiyah, kader Persis, gitu kan ya, yang kemudian juga belajar di HMI. Banyak juga hari ini yang mungkin dulu belajarnya di HMI dan hari ini menjadi tokoh-tokoh di masing-masing ormas tadi. Nah, kalau ditanyakan bagaimana pola gerakannya, kalau kita fokus di kampus dan kemudian kita adalah di tataran mahasiswa dan kemudian kita mengisi di banyak lini. Makanya dulu kalau saya simpel adalah, oh saya pilih HMI aja. Kalau saya pribadi ya waktu itu milihnya kenapa pilih HMI? Supaya saya bisa fleksibel dan bisa berkomunikasi dengan banyak simbol, banyak ormas di luar sana. Kan ya. Kadang kalau berpikirnya seperti itu, harapannya apa? Bisa masuk kemana-mana. Nah, seperti itu. Ada yang mau di feedback kan mungkin? Cukup, Kanda. Terima kasih. Terima kasih kepada Yunda yang sudah menanyakan. Silakan barangkali ada yang mau nanya lagi. Dari Kanda Alwi, kalau mungkin mau nanya, silakan. Kanda Alwi. Silakan moderatornya lagi. Ya baik, karena sudah ada suara saya. Ya, silakan. Ya tadi saya masuk di chat ada pertanyaan saya itu. Silakan langsung dipaparkan aja di sini ke materi. Ya baik, karena tadi saya sudah masukkan di chat. Ya melanjutkan tadi terkait ya dari Bang Dab ada mengatakan bahwa ada pertarungan di kader HMI sendiri dan ataupun persaingan. Nah ini saya lihat juga terkait pertarungan ataupun persaingan ini ada hadir di tengah-tengah saya di komisariat saya juga mungkin ataupun di lain sehingga nantinya berimbas supaya tidak berimbas kepada proses kita menemukan soft skill ataupun hard skill ya supaya kader-kader ini bisa berproses itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi supaya kita bisa bersama-sama menemukan soft skill dan hard skill ini. Barangkali ada gambaran kesadaran bagi saya khususnya. Terima kasih Kanda, Bang Da. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Jadi moderator izin saya jawab. Yang pertama adalah di HMI itu justru kenapa kok kemudian di papan struktur di level komisariat, korkom, kemudian cabang, batko, PB itu sangat lengkap ya. Dan memang idealnya perkaderan itu seperti di tempat kita. Bahkan tidak cukup di situ, badan profesi kekhususan juga banyak sekali, itu kan ya. Ada LKBHMI, ada LKMI dan sebagainya. Karena untuk mengakomodir kader-kader HMI yang brilian semua. Nah, di sini yang perlu dicatat adalah kita semua kalau belajar tentang politik, hakikat konsep politik yang benar adalah ketika ingin mencapai sesuatu, maka bagaimana cara kita mencapai itu adalah politik.
Ada yang kemudian kita sampaikan dengan cara berpolitik yang santun, ada juga yang teori, wah orang itu menghalalkan segala cara, Machiavelli banget ya. Machiavelli itu adalah tokoh yang kemudian mengajarkan ilmu politik, bahwasanya politik itu yang penting tercapai hasilnya, caranya apapun gitu ya, banyak strategi dan tata cara. Nah, teman-teman harus ingat, belajar filosofi politik papan catur. Kalau kemudian papan catur itu pasti dimainkan oleh dua orang. Pasti tujuannya adalah menang. Bidak-bidak papan catur itu dari pion-pionnya dimainkan dengan berbagai strategi dan dia memutar otak supaya kemudian dia bisa menang. Nah, ketika sudah selesai pasti pemenangnya hanya satu. Ada yang menang dan ada yang kalah. Ketika sudah seperti itu, logikanya ketika sudah ada yang menang dan kalah, harusnya papan catur ketika ditutup nggak mungkin yang kalah tadi mukul yang menang ataupun sebaliknya. Lah, teman-teman memang bagian dari proses pendewasaan adalah dilatih sedemikian rupa dari level komisariat, korkom, cabang, harus berlatih seperti itu. Dan jangan pernah ajarkan dan nampakkan ke adik-adik kader kita. Kalau sebenarnya kita kurang dewasa. Buktinya apa kalau kurang dewasa? Seperti memprovokasi, ketika ada persaingan dan kompetisi, pasti pemenangnya satu, dia masih tidak terima. Itu namanya pecundang kalau seperti itu. Harus disepakati bersama bahwa kita bertarung sehat dengan strategi yang baik, dengan berbagai cara, maka ketika sudah ada pemenang dan sebagainya, sudah tutup. Dan yang kalah dan menang harus kemudian menyatu lagi sebagai satu kesatuan. Kenapa? Goal kita itu bukan hanya level untuk di komisariat, bukan hanya level untuk bersaing merebut lembaga intra, tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana mencetak hard skill dan soft skill adik-adikmu. Ingat, di LK1 itu, ketika kemudian proses sebelumnya Anda sudah mempromosikan HMI, melakukan pendekatan emosional pada mahasiswa-mahasiswa baru, dan mereka menetapkan pilih untuk ikut LK1, mengikuti prosesnya, kemudian dibaiat, disumpah di sesi akhir, sehingga mereka menjadi warga HMI. Itu semua ada beban moral dan tanggung jawab yang Anda bebankan pada seluruh kepengurusan yang aktif saat itu. Kenapa? Itu anak manusia, itu kader-kader bangsa. Mereka menetapkan pilihan gabung di HMI, harapannya adalah ada suatu pembelajaran, peningkatan kedewasaan, pelajaran soft skill, hard skill. Maka ketika senior-seniornya tidak memberikan contoh yang baik, niscaya adikmu tidak akan baik pula. Dan siap-siap, kalau pertanggungjawaban di dunia nggak masalah. Kemudian setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya mulai dari diri sendiri, dan ketika dia mengikuti organisasi apapun itu yang Anda takutkan nanti di alam barzah. Nah, jadi ingat kawan-kawan, bermain yang cantik, bermain yang elegan, jangan halalkan segala cara, dan kemudian setelah kompetisi selesai, mikirnya adalah untuk bangsa dan negara di masa mendatang. Gitu ya, terkait dengan pertarungan internasional. Dan itu selalu HMI itu kalau diberikan suatu sparring partner yang kuat, justru solidnya luar biasa. Dia tidak mampu, dia akan membuka buku, kajian dengan seniornya, kajian dengan banyak orang, akhirnya dia terpaksa pintar. Kalau sudah terpaksa pintar, kekuatannya luar biasa. Makanya kalau di komisariat itu, ada PTKP, ada PA, dan sebagainya, harus berbagi peran. Semua soft skill adik-adik kita itu harus ditata. Oh, dia spesialis menjadi kiai komisariat, ustazah komisariat. Dia spesialis untuk di keintelektualan. Dia spesialis di pergerakan, itu harus ditata. Ketika semua berfusi menjadi satu, kekuatannya ngeri dan bagus sekali itu. Gitu ya. Atau mau feedback silakan. Ya. Baik. Terima kasih banyak sekali Kanda. Salam untuk semuanya dari Komisariat STI Siliwangi Garut. Salam untuk semuanya. Ya, jadi ingat yang tadi, tatkala pilihan telah ditetapkan, maka konsekuensi menjadi suatu keharusan. Ketika teman-teman telah memilih HMI sebagai organisasi untuk belajar dan kawasan berada di muka, maka harus kemudian taat pada ADART, konstitusi, dan harus belajar totalitas. Ya, kenapa? Hari ini kita membanggakan banyak alumni kita yang sukses-sukses di berbagai lini. Mereka adalah produk yang dididik di HMI tahun 60, 70, 80-an, 90-an. Bagaimanakah HMI akan survive dan sebagainya tergantung pada kita yang hari ini dididik di tahun 90-an, 2000-an, 2010, 2020 seperti kita sekarang. Maka karena jaringannya sudah sangat kuat, alumninya sudah banyak di berbagai lini, teman-teman harus bisa bersinergi dengan para alumni itu. Belajar soft skill-nya, jaringannya, dan dari sekarang HMI harus belajar entrepreneur. Nah, jadi banyak hal yang nanti bisa kita buat ya. Makanya seperti ini silaturahim itu bagus. Saya dari HMI cabang Malang, alumni Malang, sekarang di Kahmi Rembang bisa koordinasi silaturahim dengan kemarin ada Sekum Kuningan, ada Garut. Ini juga ada adik-adik saya yang saya suruh ikut dari Malang, dari Rembang, dari Kudus gitu kan ya, supaya bisa saling berkenalan. Monggo lanjut moderator.
Lanjut, silakan barangkali ada yang mau menanyakan lagi. Hidupkan mic-nya, terus perkenalkan namanya siapa, asalnya dari mana. Sambil nunggu penanya moderator ya, saya mau sampaikan. Kemarin banyak teman-teman kita yang sukses gitu kan ya, ambil S2, S3 di luar negeri. Beasiswa itu banyak sekali gitu kan ya. Yang sekarang lagi bagus dan menjadi favorit adalah LPDP yang dari Kemenkeu. Nah, teman-teman, saya hanya mengingatkan kembali. Jika kita sayang pada organisasi kita, maka yang pertama adalah ambil cermin, kita berkaca. Kira-kira apakah keintelektualan saya, keislaman saya sudah benar ya, minimal sholat 5 waktu. Jangan sampai ada kader HMI yang hari ini sholat 5 waktunya saja masih bolong gitu kan ya, atau sering ditunda-tunda sehingga tidak tepat pada waktunya. Terus kemudian ayolah dalam lagi yang wajib-wajib dan sunahnya gitu kan ya. Ketika sudah selesai itu dicek lagi ngaji. Di komisariat itu harus rutin, seminggu minimal sekali, 2 kali, 3 kali kajian Quran itu kan ya, belajar tajwid. Kemudian lihat lagi asbabun nuzul setiap ayatnya, artinya apa, dikupas gitu kan ya. Jika tidak ada yang paham, datangkan ustadz-ustadz. Kenapa harapannya ketika waktu liburan buatlah desa binaan atau di mana gitu kan ya. Ketika teman-teman menetapkan tidak pulang ke rumah atau membuat kegiatan liburan, itu anak-anak di pinggir jalan itu dimandikan, dikasih makan, diajak ke komisariat, diajari ngaji, gitu kan ya. Ketika ada di komisariat manapun yang bersatu dengan wilayah masyarakat, setidaknya siapkan Ustadz komisariat nanti kerjasama dengan MUI atau pengurus desa, Pak. Nanti kalau khutbah Jumat, mohon diizinkan ya Pak, ada kader kami ingin menjadi pengkhotbah, gitu kan ya, atau ikut belajar ngaji, sehingga keberadaan komisariat HMI di tengah-tengah masyarakat itu diidam-idamkan. Bukan kemudian malah motornya ruame gitu kan ya, sampai malam kok teriak-teriak rame malah mengganggu masyarakat. Misalkan begitu. Ayolah kembali ke basis gitu kan ya. Silakan moderator. Terima kasih. Silakan teman-teman dari Ameng Bancet, barangkali ada yang menanyakan. Perkenalkan namanya siapa, asalnya dari mana. Silakan. Assalamualaikum Kanda. Perkenalkan, nama saya Ebon. Saya dari Komisariat Profesor Malik Fajar, cabang Kuningan. Wah, izin bertanya, mantap. Ya. Ya berhubung ya, itu salah satu pendiri kampus kami STKIP Muhammadiyah Kuningan, Kanda. Oh iya. Langsung saja ke pertanyaannya. Jadi begini, Kanda. Fenomena perkaderan sekarang yang saya alami dan juga katakanlah saya dengar, itu kebanyakan kader itu lebih condong ditarik ke politik praktis, ya pragmatis katakanlah seperti itu. Yang mana kan ini menurut saya pribadi itu agak kurang etis menurut saya. Ini kan kader itu kan di HMI itu kita didorong untuk lebih progresif gitu kan, dan juga kader itu memiliki katakanlah soft skill masing-masing, ya minimalnya kenal dengan jati dirinya. Tapi kenyataannya lebih ke pelacur intelektual. Itu menurut saya sungguh ironis, Kanda. Yang mana kan saya sendiri gitu kan ya sangat sedih lah katakan. Anak itu kan sedang belajar, ingin mendewasakan dirinya, ingin tahu tentang kepemimpinan. Ini pada momentum tertentu itu malah diseret ke sana kemari gitu kan. Ya akhirnya kan dia juga kadernya itu kan mungkin kalau kader seperti saya bisa mengusahakan fleksibel, tapi untuk kader-kader lain yang memang tidak ada basic di sana kan merasanya itu ngedon, ataupun katakanlah kok HMI begini, HMI malah begini, Islamnya di mana? Jangan-jangan Islamnya hanya embel-embel. Jadi tolong formulasinya atau solusinya bagaimana? Yang saya ketahui kan di HMI itu banyaklah LPP. Yang mana kan LPP ini sebenarnya sangat jadi penarik lah bagi calon kader. Yang mana kan alhamdulillah gitu kan, teman-teman kami dari Komisariat Stikes Kuningan sedang menggodok dan mendirikan LKMI,
Yang mana kan ini sarana atau wadah untuk teman-teman kader yang fokus di bidang kesehatan. Dan itu salah satu contohnya. Jadi bagaimana menurut Kanda formulasinya ketika ketika kader itu sedang kehilangan arah dan membutuhkan motivasinya sehingga tidak terseret ke sana kemari. Terima kasih Kanda. Oke, terima kasih, pertanyaan cerdas ya. Saya senang sekali ya. Nah, pertanyaan kayak gini nih, dan itu memang harus ditanyakan memang. Yang pertama adalah harus dipahami bahwasanya HMI itu independen. Ketika masih jadi kader, nggak boleh berfusi atau gabung pada partai politik tertentu atau bagaimanapun ya, karena fungsinya adalah itu. Jangan sampai juga secara kelembagaan HMI dibawa ke sana kemari hanya untuk kepentingan, mohon maaf, karena terlalu jual murah nanti kalau kemudian HMI. Ya. Ingat, peradaban organisasi ini sudah sangat luar biasa. Ya. Kita join di sini juga jangan sebagai pelengkap penderita, ya. Tapi harus kemudian bagaimana memberikan sumbangsi. Ingat, apapun yang kita ukir hari ini sebagai prestasi, maka kelak di masa depan akan bisa kau banggakan dan ceritakan pada anak, istri dan adik-adikmu masing-masing. Nah, kembali ke yang tadi. Bagaimana ini? Ayo coba kita lihat, kita tengok. Kira-kira deadline kajian yang ada di komisariat 1, kajian rutin, 2, temanya apakah menarik atau tidak, 3, apakah kemudian keislamannya seimbang, karena biasanya tidak selalu kajiannya selalu politik saja, Islamnya enggak. Padahal teman-teman harus tahu, biasanya kita ini para alumni HMI itu kalau kemudian punya anak nanti ya, pengen di kampus, lalu bilang, Dek cari HMI, Dek cari HMI, kamu gabung di sana, itu ayah bunda di sana, gitu ya. Harapannya apa? Islamnya mantap, soft skill-nya mantap, dan di organisasi itu menarik, karena di soft skill itu, di organisasi itu kita diajari bagaimana disakiti, kemudian kita kemudian dibuat kecewa, disitulah kita belajar memanage sakit hati, belajar untuk profesional di situ. Maka kalau kawasan di mukanya ini sudah lengkap dan detail, makin terjadi adalah insya Allah kita ini kuat sekali ketika sudah lulus. Jadi kader HMI itu nanti nggak akan mikir pusing, lulus pada waktu yang tepat atau lulus tepat pada waktunya, itu berbeda ya. Kalau lulus pada waktu yang tepat, dia tidak harus 4 tahun. Biasanya dia sudah memprediksi, nanti saya lulus sekian tahun, setelah itu saya mau ke sana kemari. Kalau tepat pada waktunya, selalu lulusnya 7 semester atau 8 semester, dan kemudian dia juga sudah punya. Nah, mumpung seperti ini, teman-teman, saya sampaikan. Jadi kalau kemudian harus dibawa ke kita adalah kembalikan ke basis dulu. Tadi tujuan pertama, saya bilang, mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Yang kedua, mempertinggi dan menegakkan syiar Islam. Islamnya itu yang selalu menjadi sorotan. MI yang nggak bisa, yang lucu nanti coba lihat, tapi semoga enggak lah untuk teman-teman yang pertama malamnya ya. Disuruh jadi imam waktu sholat isya, sholat subuh, sholat maghrib, itu selalu kemudian udul-udulan. Kalau bahasa Jawanya adalah, kamu aja yang jadi imam, kamu jadi imam. Kenapa? Tawan itu bacaannya selalu tidak baik, tajwidnya salah gitu kan ya. Nah, jadi buat kajian lagi, situ kumpul, mengkaji Quran hadis gitu kan ya. Terus satu lagi yang paling menarik. Coba lihat, harus itu setiap komisariat, korkom, cabang, itu harus punya penulis-penulis produktif, baik itu di PIMNAS, karya tulis ilmiah, ataupun di rubrik-rubrik media massa surat kabar nasional. Nggak banyak loh hari ini yang pinter nulis, dan harapannya HMI itu kembali kayak dulu. Berjuangnya selain dengan bergerakan aksi massa, dia juga gerakannya adalah dengan tinta emas perjuangan. Nah, belajar nulis hari ini, kalau nggak ada yang pakar, undang dari kahmi-kahmi misalkan, atau dari kemudian senior-senior. Perlu datangkan lagi senior kita yang ada di berbagai media massa itu. Teknik menulis yang benar. Dan levelnya jangan kemudian, aku belajar nulis untuk koran nasional saja. Langsung dari sekarang adalah gimana caranya supaya saya bisa nulis di jurnal internasional yang Scopus atau indeks Sinta 1, 2, 3 gitu kan ya. Nah, bahkan nanti teman-teman, jangan-jangan baru dengar kata Scopus sekarang, jangan-jangan baru dengar akreditasi Sinta 1, 2, 3 sekarang, apa itu ya? Nah, dari mahasiswa S1 belum lulus harus kenal itu. Tulis itu, jurnal-jurnal itu ternyata banyak loh di kampus-kampus sesuai jurusan masing-masing, di lembaga-lembaga negara itu dipersilahkan masyarakat umum menulis jurnal. Teman-teman, ayolah aktif di situ.
Kerja itu kan ada dua ya waktu jadi mahasiswa. Kerja fisik boleh asal halal kayak kita di kafe, kita jualan di warung, atau kemudian kerja intelektual, ikut senior di lembaga survei secara pribadi ya, tapi bukan kelembagaan. Terus kemudian kita juga nulis karya-karya tulis ilmiah. Itu kan menghasilkan uang semua. Nah, jadi contoh ya, waktu dulu masih S1, saya sadar, oh saya harus bisa aktif untuk adik-adik saya minimal, atau kemudian untuk masyarakat bangsa dan negara. Bukan sok idealis. Sejak semester 1 saya sudah mikir begitu. Maka waktu itu saya melihat, oh ternyata aktivis mahasiswa yang sejati atau tidak, itu akan kelihatan maksimal 4 tahun setelah dia lulus, apakah dia masih akan aktif di berbagai forum adik-adik mahasiswa atau tidak. Karena biasanya kalau 4 tahun itu kan minimal dia masih dikenal, dia masih survive. Kalau dia ternyata tidak disukai, tidak dicintai oleh adik-adiknya, biasanya dia sudah hilang di peredaran, meskipun jabatannya setinggi apapun saat itu. Nah, tapi kalau lebih dari 4 tahun dia masih survive di komisariatnya minimal, di cabangnya, di kampusnya, atau bahkan dia bisa melintas ke cabang dan komisariat, berarti ini aktivis yang bagus, gitu kan ya. Kenapa? Selain faktor dia berusaha, ada faktor Allah, faktor Tuhan yang menentukan. Nah, jadi waktu itu saya sangat berusaha idealis ya. Saya senang nulis. Kemudian IPK saya 4 terus. Jadinya lulus tuh IPK 3,98 hanya gara-gara saya sering demo. Dulu kalau tahu yang namanya klik di Google ya, Jeffrey Hari Akbar, banyak aksi-aksi yang kemudian kita motori kan ya. Tapi kemudian saya imbang, rambut saya gondrong, kemudian IPK saya 4, saya sabuk hitam karate, terus kemudian saya ketua BEM, saya aktivis HMI. Kira-kira mohon maaf di zaman jahiliyah modern cewek mana yang nggak mau? Itu satu. Yang kedua, kira-kira apakah kemudian dosen akan lupa? Enggak. Sampai sekarang alhamdulillah dengan dosen-dosen S1, S2 komunikasi sangat baik dan lancar. Dengan adik-adik komisariat juga baik sekali. Bahkan ketika adik-adik ada yang sudah keluar kontrol, dosen-dosennya masih kadang kontak. Jeff, tolong adikmu ini. Padahal sudah zamannya berbeda. Saya lulus sudah 9 tahun yang lalu dari kampus S1. Tapi masih komunikasi baik. Jadi, kesankan diri kita, kader-kader HMI itu, dimanapun kita ada, meskipun kita sudah meninggalkan lokasi itu, banyak yang masih berkesan dan mengingat kita dengan yang baik-baik tadi. Karena HMI dulu begitu. Makanya saya senang sekali kalau ada kader yang tertarik belajar sejarah, baca banyak literasi, supaya dia menyelami HMI di masa lalu itu bagaimana idealnya. Karena ada, ya tentu berbeda ya, tiap zaman dan tiap masa selalu memiliki permasalahan dan anak zamannya masing-masing. If not me, who? And if not no when? Jika bukan aku, siapa? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Jangan takut untuk berbeda. Bergerak atau murtad ketika diam tidak lagi emas. Jadi ternyata diam itu nggak emas. Anda tahu sesuatu yang salah di depan mata hanya karena kau takut posisimu terganggu. Dapurmu tidak ngebul, kau gadekan idealisme dan ketuhananmu hanya gara-gara itu. Malu. Nah, maka bergerak atau murtad ketika diam tidak lagi emas. Sampaikan meskipun itu salah, meskipun resikonya kau tidak populer. Jadi sekarang kader HMI itu banyak tipenya ya. Tidak hanya HMI, organisasi apapun ya, saya bilang, mohon maaf ini ngomong ilmiah. Satu, ada tipologi kader yang dia tidak senang belajar, tidak terlalu pintar, akhlaknya kurang, mungkin sesuai dengan agama masing-masing, kalau konteks ini Islam kurang. Tapi dia itu pintar sekali lobby, mulutnya manis, dan dia haus sekali kan struktural. Wah, celaka kalau punya kader seperti ini, tipe pertama. Ada tipe kedua, dia sangat berimbang antara kemudian intelektual dan lobbyingnya. Itu masih mending. Ya, tinggal nanti dipoles supaya bisa disayang. Yang ketiga ini yang banyak ini. Intelektualnya bagus, jaringannya luas, Islamnya bagus, tapi tidak pernah mau dipasang di struktural paling depan. Dan dia sukanya tipikal di belakang layar. Itu banyak. Itu bagus juga. Nah, harapan kita adalah tipe yang kedua dan ketiga ini diperbanyak, kawan. Ya. Jadi jangan yang pertama tadi. Saya kalau ketemu yang tipe pertama, kok ini ngaji nggak bisa, baca buku apa ditanya nggak bisa jawab, IP-mu 2, minta jadi ketua komisariat, pusing lagi HMI ini. Kan begitu. Ya. Jadi kasih contoh yang baik tadi. Nah, terus kemudian bukan apa ya, cuma kita belajar untuk ideal. Karena HMI yang dulu itu senior kita luar biasa semua loh, kalau teman-teman mau jawab. Nanti ada lagi HM Mintareja, lihat itu. Nanti ada lagi Sakib Mahmud. Terus kemudian Yusuf Kala dulu perjuangannya bagaimana, Bang Anies Baswedan bagaimana, Bang Akbar Tanjung bagaimana dulu memimpin Dema UI itu kan ya. Nah, itu asik semua.
Dan hari ini teman-teman beruntung di HMI. Kalau kita secara ikatan emosional kealumnian kampus kita belum ketemu, setidaknya di ikatan emosional sesama alumni HMI itu yang akan mempertemukan kita di level nasional. Dan ketika kau ketemu jaringan nasional yang baik-baik tadi, perbesar basismu, komisariatmu, cabangmu, dan kampusmu tadi. Ya kita tidak munafik hari ini ya, banyak kampus negeri yang sudah tua, yang sudah punya peradaban, itu kan ya. Misalkan UI, IPB Bogor, ITB Bandung. Secara ikatan emosional kampus kita nggak ketemu, karena kita bukan alumninya. Tapi kalau kita ngomong sesama HMI, kamu asalmu dari manapun, tentu ikatan itu akan bertemu. Dan banyak juga yang karena kita berjejaring dengan mereka. Teman-teman UI misalkan, ITB, IPB, UGM, akhirnya kita banyak transformasi dan saling berdialektika di situ. Dan ingat, kembali ke basis besarkan komisariat, korkom, dan cabangmu supaya nanti 10-20 tahun lagi cabang Kuningan, cabang Garut, Rembang, semuanya juga akan survive dan besar. Dan ingat, itu amal jariahmu kalau kau mati. Kan begitu. Gitu ya. Silakan penanya mau feedback. Izin menanggapi Kanda dari jawaban Kanda tadi. Itu kan apa ya? Tadi lebih ke harapan Kanda. Nah, menurut Kanda sendiri gitu kan, prediksi Kanda sendiri sesuai apa yang Kanda sering ngobrol atau dengan teman-teman kader, proyeksi HMI ke depan itu seperti apa dan bagaimana? Ya ini kan sesuai tema, katakanlah refleksi dan proyeksi, yang mana kan kalau refleksi itu kan dimanapun lah, katakan ada pijat refleksi lah, tapi nggak ada pijat proyeksi. Jadi bagaimana gitu kan proyeksi Anda tentang HMI ini ke depannya? Karena kan HMI sendiri sebagai apa ya, inisiator katakan pergerakan mahasiswa, apalagi mahasiswa muslim. Begitu Kanda, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk proyeksinya saya sering berbicara dengan adik-adik dari berbagai cabang ya dan berbagai kampus. Kemudian dengan kahmi-kahmi itu kan ya, di berbagai level tingkatan. Kita melihat hari ini itu sebetulnya HMI itu diuntungkan karena punya senior-senior yang tergabung di kahmi ataupun senior-senior adik-adik yang memang masih di HMI, yang mereka sangat sayang dan totalitas pada pergerakan gitu kan ya, dan pada adik-adiknya sendiri. Kalau kita melihat proyeksi ke depan dengan bonus demografi di tahun 2030 dan 2040, saya yakin kader-kader HMI itu bisa berbicara banyak, tidak hanya di level kancah nasional, tapi juga internasional. Hari ini apapun yang dilakukan oleh pengurus PBMI, saya lihat juga luar biasa, banyak membangun cabang-cabang baru ya. Kalau teman-teman lihat seperti kemarin HMI buka di Malaysia, itu kan ya, di negara-negara lain juga buka, itu kan ya. Terus kemudian saya juga melihat banyak sekali majelis daerah kahmi yang banyak berdiri, yang dulunya belum ada kahmi di kabupaten kota tersebut. Dan juga saya melihat mereka sangat sedang merintis luar biasa pendirian HMI di kampus-kampus yang belum pernah ada HMI sama sekali. Nah, ketika itu melihat, satu, berarti jumlah komisariat dan cabang ketika nanti ada Munas PPHMI, Kongres, itu berarti akan semakin bertambah, proyeksinya naik. Dan kita melihat hari ini banyak komisariat persiapan ataupun cabang-cabang persiapan yang mulai menjadi penuh. Nah, kemudian kita melihat lagi banyak sekali alumni HMI ini yang karena memang ingin berbuat banyak untuk adik-adiknya, mendirikan banyak lembaga-lembaga, baik itu yang disampaikan secara resmi ataupun yang tidak, untuk memfasilitasi adik-adiknya. Itu kan ya, contoh kalau teman-teman lihat Yayasan Insan Cita Depok kemarin kan lagi viral rame supaya adik-adik yang mau belajar bahasa Inggris, mempersiapkan tes untuk S2 ke luar negeri dan sebagainya dipersiapkan. Itu luar biasa. Kemudian kemarin Bang Kamrul Samad buat Kahmi Trainer, tidak hanya untuk Kahmi, tapi adik-adiknya juga dirangsang dan distimulasi. Tinggal pertanyaan hari ini adalah, kita yang di komisariat mau bergerak enggak? Jadi maksud saya, dari sekarang ayo undang para pakarnya, itu abang-abang Yunda-Yundamu, ya. Di kampus-kampus kan banyak juga yang sekarang juga kita lagi kaderisasi, mana yang kira-kira ke depan proyeksinya ingin menjadi akademisi, dikawal oleh para seniornya, gitu kan ya. Nah, kalau kita melihat HMI ke depan, saya lihat akan semakin kembali bergairah karena antara keintelektualan, keislaman, dan pergerakannya juga semakin positif dan masif dan maju ya. Apalagi saya lihat LDMI, Lembaga Dakwah Mahasiswa Islamnya, sudah mulai aktif dan hidupnya luar biasa. Nah, nanti tinggal teman-teman cabang Kuningan, sinergi LDMI-nya sudah ada belum ya, Kuningan ya?
lagi di proses, Bang. Kalau belum ada segera. Nah, ya. Jadi nanti segera dibentuk supaya itu mengakomodir kawan-kawan yang memang mau fokus juga di keislaman. Ingat tadi loh ya, jangan biarkan kader-kader itu kecewa atau merasa terasing gara-gara apa yang diinginkannya tidak kita penuhi. Jadi kita bukan alat pemuas, tapi setidaknya kita tampung dan kita fasilitasi. Oke, gitu ya Dek ya, terkait dengan proyeksi. Silakan ada lagi. Assalamualaikum. Silakan, Asep Iskandar. Ya, selamat malam semuanya teman-teman HMI. Kanda JP, selamat malam. Malam. Ya, izin bertanya Kanda, saya Reza dari Uniku. Izin bertanya Kanda, sebagai inisiator yang tentu akan menginisiasi setiap gerakan dan ide-ide HMI, tentu itu menjadi harapan setiap kader HMI. Untuk menginisiasi sebuah gerakan dan ide tentunya melalui tahapan dan proses yang tidak sebentar kan, gitu kan. Tentunya juga bisa dikatakan rumit lah seperti itu. Nah, bagaimana inisiator-inisiator ini berkolaborasi Kanda, bukan hanya ke dalam HMI saja atau intern, melainkan juga dapat berkolaborasi keluar, gitu kan. Bicara umat dan massa tentunya hal itu, gitu kan. Tapi ketika HMI gitu kan melahirkan banyak inisiator-inisiator, tentunya juga ini dapat menimbulkan persoalan. Kenapa? Karena sudah barang tentu dan sudah menjadi kebiasaan juga budaya di HMI itu ketika melahirkan banyak gagasan-gagasan itu akan terjadi konflik internal gitu kan. Karena banyaknya ide, apalagi banyaknya orang itu dapat terjadi gesekan-gesekan seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita selaku kader HMI ya dapat mengakomodir gitu kan, mengakomodir setiap ide-ide tersebut gitu kan. Agar apa? Agar tidak terdapat ekses gitu kan. Di HMI-nya survive gitu, bisa memperjuangkan organisasinya, tentu diakui juga oleh masyarakat gitu kan. Gitu kan. Nah, itu pertanyaan satu. Yang pertanyaan yang keduanya, kita selaku mahasiswa dituntut untuk menjadi inisiator. Ya. Nah, bagaimana kita selaku kader HMI yang mendapat julukan selaku agent of change gitu, agen perubahan, tentunya kapasitas mahasiswa itu yang mendapat yang menjadi daya jual adalah ide gagasan. Bagaimana selaku mahasiswa tanpa modal materi, inisiasi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi umat dan bangsa. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, Kanda, ini sedikit menyinggung alumni ya atau kahmi gitu kan. Nah, bagaimana ini Kanda kalau kejadian misalnya di Kuningan gitu kan, kahmi ini atau alumni ini gitu kan tidak ideal gitu kan. Bagaimana tidak idealnya gitu kan? Karena dianggap misalnya gitu kan sudah keluar jalur untuk memperjuangkan HMI itu sendiri. Misalnya mensupport perkaderan, terus mengakomodir kader-kader HMI, tapi tidak demikian Kanda. Gitu. Nah, sikap HMI sendiri selaku juniornya katakanlah yang masih berjuang di tataran grassroots itu harus menyikapinya seperti apa Kanda? Barangkali itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Yang pertama ingin melangsung pertanyaan yang ketiga, apakah kahminya kemudian ideal atau tidak dan sebagainya, itu memang kan masing-masing. Cuma saya yakin separah apapun pasti sangat loyal ke adik-adiknya. Nah, ketika kondisi sudah demikian, maka HMI sendiri harus punya yang namanya bargain power, tentu yang positif ya. Buat HMI itu semenarik mungkin, sehingga kemudian tidak hanya kahmi, tapi seluruh elemen itu akan menyanjung dan kemudian menghormati HMI, baik secara pribadi, personilnya, ataupun secara kelembagaan. Kemudian yang kedua terkait dengan ide dan gagasan dan sebagainya, banyak hal yang bisa dibuat. Maka silakan disinergikan dengan yang lain. Nah, ini yang menjadi catatan. Pertanyaannya bagus sekali itu. Kita survive di internal, tapi bagaimana kita bisa diterima? Indikator kita sukses sebagai agen of change dan sebagainya, seperti yang dicontohkan oleh senior-senior HMI di tahun 40, 50, 60-an adalah bagaimana hebatnya Yusuf Kala, bagaimana hebatnya Cak Nur, ketika kemudian dalam satu visi di HMI kemudian sudah oke, deal, dan dibawa, dia bisa mengakomodir dan hidup di tengah organisasi-organisasi yang lain. Nah, teman-teman, dari sekarang mindset kita, mindset adik-adik kita, jangan pernah ajari untuk menganggap organisasi sparring partner sebagai lawan atau musuh.
tapi lebih kepada anggaplah saudara untuk bersparing partner dalam hal yang berfastabiqul khairat yang positif tadi. Nah, kenapa? Ingat, mau kita baik-baikin organisasi kita, orang yang tidak suka dengan kita dan organisasi kita nggak butuh itu, kan ya. Justru kalau mau tahu tentang HMI atau personel HMI itu jangan tanya kepada orang HMI, tanyakanlah kepada sparring partner organisasi sebelahnya. Tentu dia akan menjadi sahabat yang jujur sebetulnya, karena dia akan mendeskripsikan dan menceritakan detail A sampai Z plus minusnya. Tapi banyak minusnya, gitu kan ya. Nah, disinilah kita belajar. Kenapa? Ingat, jika saat ini, detik ini, kita sedang menjelek-jelekan organisasi lain, atau kita menjelek-jelekan personil organisasi lain, berarti detik ini juga derajat kita di mata Allah sedang turun. Bisa jadi yang kau jelek-jelekan organisasi dan manusianya itu bisa jadi lebih baik daripada dirimu dan organisasimu. Karena itu sama dengan ghibah, makan bangkai saudaranya di belakang mereka tanpa mereka tahu. Jadi jangan pernah ajari itu, supaya kader-kader HMI kita itu cerdas semua dan berpikirnya dewasa, sehingga dia akan menjadi manusia yang besar dan fleksibel dan bisa diterima oleh seluruh elemen baik di internal ataupun di eksternal HMI. Nah, nanti kalau susahnya itu kalau Anda ketemu dengan kader yang cerdas ya, pasti dia nanyanya begini, Bang, saya ini ikut LK kan baru, kok dari dulu Abang itu kok ceritanya tentang organisasi sebelah aja, bahkan personilnya aja, jangan-jangan yang di sana lebih baik lagi. Dan saya ini masuk kan masih putih polos, jangan racuni dengan yang jelek-jelek, ajari yang baik-baik, misalkan. Oke, jadi begitu ya. Jadi kalau kita kemudian melihat itu, fenomenanya harus begitu. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa ya, moderator? Tadi saya catat tapi kelewat tadi. Ya, halo Kanda. Ya, pertanyaan yang kedua itu kita selaku mahasiswa. Kader HMI ini kan statusnya masih Kanda ya. Nah, daya jual kita selaku inisiator ini untuk arah perjuangan HMI apa gitu kan? Tentunya kalau misalnya di HMI itu ada bidang internal, untuk internalnya seperti apa dan untuk keluar eksternalnya seperti apa gitu. Tentu kalau bicara diakui eksternal ini umat dan bangsa, bagaimana kita agar diakui gitu? Seperti itu. Ya, mantap ini ya. Aku suka yang kader visioner seperti ini. Jadi gini, kalau terkait dengan ini. Saya sepakat ya, kemudian apa yang harus kita buatkan proyeksinya untuk kemudian kita ke depan. Kalau internal tadi, seperti yang kita bahas di depan adalah buat sesuatu yang jangka panjang. Tentu tidak di pengurusan ini dan di pengurusan yang ke depan, bisa jadi itu hasilnya akan kelihatan 5 tahun lagi. Ingat, atas nama proses tidak ada sesuatu yang salah. Karena dalam proses tidak ada sesuatu yang langsung jadi, dan dalam proses tidak ada yang tidak jadi sama sekali. Benang merahnya adalah never ending proses, proses yang tidak pernah selesai. Nah, kalau ditanya, HMI apakah kemudian jati dirinya seperti yang sekarang? Belum tentu, karena HMI terus berproses ini. Seseorang dikatakan menjadi dirinya ketika dia mati. Kenapa? Karena itulah terakhir dia. Kalau semasa dia masih hidup dan bisa berproses, maka dia akan menjadi lebih baik, sama atau bahkan lebih menurun. Dipengaruhi oleh eksternal dan internal dirinya. Terkait dengan proyeksi internal, segera benahi kurikulum dan kajian kita, dan kemudian segera rapatkan barisan di berbagai elemen di komisariat ataupun cabang, supaya kemudian bisa bersinergi. Karena saya yakin, sebaik apapun, pasti faksi kelompok-kelompok kecil itu ada. Jangan anggap itu lawan, Anda tidak akan besar. Rangkul mereka, besarkan semuanya. Tentu tanpa diminta itu akan berfungsi. Itu untuk di internal harus kuat dulu. Yang kedua, di eksternal. Bagaimana? PTKP ini harus luar biasa ya mengkajinya. Jaringan dengan pemerintahan daerah, kepolisian, TNI, media massa, LSM, NGO internasional ataupun nasional mulai dibangun dari sekarang. Hubungan dengan pihak kampus pun sama yang menjadi basis. Maka ketika membuat adalah kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa bersinergi dalam skala yang besar dan kita tidak sekedar numpang, tapi bisa memberikan sumbangsi. Lah, bagaimana polanya? Ditentukan dengan tipologi demografi komisariat, korkom, dan cabang masing-masing. Dan itu Anda yang tahu. Nanti buatkan analisis SWOT. Pertanyaan ini saya senang sekali. Nanti harus dibuatkan kajian tersendiri terkait dengan pergerakan ya. Nanti kita buatkan. Dan juga plus metode tentang perkaderan. Nah, jadi silabus itu perlu dibuat sehingga nanti ketika teman-teman ada konvercap, teman-teman ada misalkan di korkom ada muskom ya, atau di rapat harian komisariat bisa disampaikan, termasuk visi untuk bagaimana mewarnai kampus masing-masing dan fakultas masing-masing dengan aktif di ajang pemira, di pemilu raya.
rapat harian harus menentukan, cetok kita ambil di intra, maka totalitas harus berjuang. Ketika cetok meskipun sambil meremenang, kok komisariat bilang tidak ambil, ya kita harus legowo dan tidak ambil. Mungkin begitu. Penanya ada feedback, silakan. Kanda, halo. Yang silakan. Terakhir Kanda, barangkali yang terkait alumni, bicara alumni Kanda, kami ini karena tidak lepas dari kepentingan kader juga gitu kan. Tentunya kami ini mengakomodir setiap kepentingan HMI, support terhadap HMI. Nah, bagaimana misalnya alumni ini yang terbentuk dalam organisasi korpsnya itu malah keluar jalur Kanda gitu kan. Misalnya gitu kan, hanya memanfaatkan HMI gitu kan, hanya memeras HMI gitu kan. Nah, ini bagaimana? Tentunya ini kan dapat menghancurkan HMI itu sendiri dengan gagasan-gagasan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran HMI. Sikap kita, Anda selaku kader HMI itu harus seperti apa gitu kan, agar tidak terjerumus, tapi kita juga tidak kontra lah gitu kan dengan alumni-alumni ini. Baik, terima kasih. Karena saya tidak mengetahui detail permasalahannya, cuma saya akan sampaikan secara umum, dan itu harus menjadi acuan kita. Yang pertama, jangankan kalau kita sudah menjadi alumni, ketika kita sudah demisioner di komisariat, ya, nah, itu pun ketika ada kepengurusan di junior-junior kita itu hanya boleh terlibat sebatas ketika kita diminta dan kita bisa membantu, gitu kan ya. Tidak boleh terlalu ikut campur karena yang bertanggung jawab adalah pengurus yang hari ini ada, bukan kita yang dulu. Nah, terkait dengan ini, bagaimana selaku kader HMI, yang pertama adalah semua pengurus harus kompak, ya. Artinya kompak apa? Satu, kami itu adalah para senior. Plus dan minusnya mereka adalah senior kita. Maka yang terjadi adalah baik itu secara personal ya, ataupun secara kelembagaan, kita harus bangun komunikasi yang baik. Di kami itu banyak personil yang punya karakteristik masing-masing. Jika kemudian teman-teman secara kelembagaan ataupun personal tidak ketemu secara ideologi atau pemikiran dengan salah satu atau dua atau tiga, carilah senior yang lain yang bisa memfasilitasi. Kalau secara kelembagaan tidak ketemu, sampaikan, gitu kan ya. Dan harus bisa sinergi. Kenapa? HMI dan KAHMI itu akan menjadi satu kekuatan yang kuat. Yang junior belajar ke senior, yang senior juga mengayomi yang junior di HMI. Bagaimanapun tidak akan ada KAHMI kalau dulu kita tidak di HMI, kan begitu. Nah, kembali ke yang tadi, bagaimana secara kelembagaan, silakan dikaji, diskusi, diundang, atau bahkan teman-teman yang silaturahim datangi satu persatu KAHMI-nya, disampaikan, ya. Harus benar dan harus seizin dari seluruh pengurus HMI tersebut. Jangan juga di internal HMI itu membawa nama HMI, tapi itu hanya kepentingan satu atau dua orang pengurus saja. Silahkan segera disinergikan, tidak boleh hubungan antara alumninya dengan juniornya tidak ketemu ya, atau HMI dan KAHMI-nya tidak ketemu, karena ini harus saling menguatkan dan sinergi. Segera dibuatkan rumusannya, Mas, segera ketemu dengan pengurus-pengurus semua, segera silaturahim datangi alumninya satu persatu, gitu ya. Ya Kanda, terima kasih Ya. banyak. Ya, Yakusa sampai. Mantap. Ya, terima kasih kepada penanya. Barangkali ada yang mau dipaparkan lagi dari Rakanda Jeffrey soal materi yang akan tadi disampaikan. Ya, ada penanya lagi atau? Apa mau menampung pertanyaan lagi? Barangkali mau melanjutkan materi yang tadi dari Anda. Oke, saya mau menyampaikan, mungkin kalau ada satu penanya terakhir, silakan ya, sambil menunggu saya mau sampaikan. Teman-teman ingat, dengan kita sudah memiliki banyak bonus sebetulnya organisasi ini, banyak alumni yang sudah tersebar di berbagai lini, ya, ada di akademisi, ada di politik, ada di entrepreneur, terus kemudian ada juga di wilayah apapun, bahkan di dalam dan luar negeri, itu menjadi kekuatan kita sebetulnya. Di satu sisi, organisasi kita juga semakin bertumbuh dan mapan sistemnya secara keorganisasian. Di satu sisi yang lain, hampir seluruh kota yang ada HMI-nya itu juga sama berjuang dengan kita. Nah, maksudnya adalah segala itu harus dikolaborasikan menjadi satu dalam kesatuan yang holistik ya, sehingga bisa menjadi kekuatan baik bagi komisariat kita, cabang kita, korkom kita, ataupun secara personel kita. Nah, itu yang harus dimulai. Silakan, tadi ada penanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Mohon izin Anda, perkenalkan nama saya Oki. Saya dari Komisariat Visip HMI Cabang Indramayu. Izin bertanya Anda. Sebentar, komisariatnya di ya? mana? Komisariatnya di mana? Saya sering ke Indramayu, nanti siapa tahu bisa mampir. Saya di Komisariat Universitas Wilayah kan. Oke. Ya, lanjut. Siap. Izin bertanya Anda. Pertanyaan saya sangat sederhana tentang independen dan idealisme HMI itu sendiri gitu loh. Karena maknanya nih masih mungkin dulu itu sudah jelas tergambar kan makna tentang independen dan idealisme HMI. Cuman untuk sekarang apakah itu masih relevan atau tidak? Dalam artian kita bisa melihat kepengurusan cabang biasanya itu idealisnya kalah dengan kepentingan. Karena kalau berbicara cabang ya jelas berbicara kepentingan gitu loh kan. Nah, mungkin itu saja karena pertanyaan yang sederhana dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih ya. Moderator mohon izin langsung saya jawab. Kita dan lingkungan kita akan menjadi seperti apa tergantung kepada kita dan personil-personil yang ada di dalamnya. Nah, terkait dengan ini, pertarungannya adalah antara idealisme yang senyatanya dengan yang sudah jamak. Gitu kan ya, yang sudah jamak itu artinya yang ada di luar. Memang resikonya adalah kita akan terasing ketika kita ideal dan memperjuangkan nilai-nilai yang benar di tengah misalkan sesuatu yang sudah mulai kurang sesuai atau sudah mulai kendor. Namun tidak ada masalah, tetap harus bisa disuarakan dan disampaikan. Karena pertanggungjawaban moral itu yang tidak enak sekali. Nah, sedangkan dalam satu kepengurusan harus kompak. Di satu sisi kita harus manajemen konflik, bagaimana menata antara batin kita dengan yang senyatanya. Satu sisi kita harus menata manajemen konflik juga antara kita personil dengan banyak teman-teman kita yang lain. Maka memang di sini harus berlatih tentang manajemen waktu dan manajemen konflik sesuai dengan porsinya dan pada waktu yang tepat. Nah, terkait dengan ini, apa dan bagaimana, memang itu menjadi dilema di semuanya. Karena ini adalah laboratorium kepemimpinan itu ya di sini, di HMI. Dan memang teman-teman rasakan mulai dari level komisariat, korkom, dan cabang. Karena niscaya nanti teman-teman kalau misalkan melanjutkan jenjang selanjutnya, di jenjang yang lebih tinggi di masyarakat yang lebih nyata, kurang lebih adalah sama. Karena sudah terbiasa dari kecil di HMI itu berlatih seperti ini, maka insya Allah akan lincah nantinya di masyarakat. Nah, kembali ke yang tadi. Itu yang memang harus bagaimana caranya kita secara personil bisa menjadi seperti bubuk kopi. Dikasih ke air yang putih, dimasukkan warnanya gelap, rasanya nikmat, dan dicari banyak orang. Seperti garam juga. Dia begitu masuk ke dalam wajan, ketika dimasak, tiba-tiba wujudnya hilang, tapi dia bisa mewarnai seluruh rasa dalam wajan tersebut. Nanti yang kajian kayak gini, saya minta tolong baca buku Madilog ya. Sudah baca kan? Saya yakin sudah, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Nah ini hanya referensi moderator untuk para peserta. Teman-teman bagi yang sudah baca, alhamdulillah, yang belum tolong baca. 1. Islam, Doktrin, dan Peradaban karya Nurcholish Madjid. 2. Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, Tan Malaka. 3. DBR, di bawah bendera revolusi karya Soekarno, jilid 1 dan 2. Yang keempat, cari buku judulnya Benturan Antar Kepentingan. Ya. Benturan Antar Peradaban, dalam kurung kepentingan itu, karya Samuel Huntington. Itu sudah diterjemahkan dalam ratusan bahasa dari versi aslinya. Nah, itu dulu. Kalau buku yang lain nanti gampang ya. Yang penting baca itu. Nanti teman-teman lihat teori jembatan keledainya Tan Malaka nasionalis ini bagaimana dalam berdialektika. Kemudian nanti tidak lupa rohaninya disiram dulu biar kemudian kita moderat cara berpikirnya dari berbagai sudut pandang. Tulisan menurut jawabannya yaitu silahkan bersinergi dan kemudian kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri, segera rumuskan dan kemudian nanti bagaimana lobbyingnya dengan teman-teman ya. Tentu kepentingan itu ada dan jangan sampai kita menjadi barisan yang sakit hati tanpa berbuat action nyata, kemudian kita menjelekkan kepengurusan dan sama dengan menjelekkan kita sendiri. Gitu ya. Penanya mau feedback? Cukup, Anda. Terima kasih atas pemaparannya. Ya. Moderator, ini mau closing statement atau ada penanya lagi?
Mungkin langsung aja Bang, karena kan ya waktu juga udah sebentar lagi. Oke, terima kasih. Tatkala pilihan telah ditetapkan, maka konsekuensi menjadi suatu keharusan. Ketika kawan-kawan telah memilih HMI sebagai landasan organisasi, sebagai kawat candra di muka, maka teman-teman harus totalitas berjuang di situ. Ada suatu rasa sayang dan cinta yang berlebihan. Ingat, harus bertapikul khairat, berlomba-lomba dengan organisasi dan kader-kader HMI yang lain. If not me, who? And if not no, when? Jika bukan aku, siapa? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Seideal mungkin, belajarlah yang benar. Satu, penuhi dulu zakat dengan interest mahasiswa, yaitu keintelektualan, maka silakan tuntaskan perkuliahan dengan IP minimal 3,5. Kemudian setelah itu buat bagaimana kemudian mahasiswa di organisasi lain ataupun orang yang tidak pernah berorganisasi berbeda dengan kita baik secara soft skill dan hard skill, supaya orang bisa melihat dan ada kesan yang menarik. Oh, kader HMI selalu intelek, kader HMI selalu bagus. Yang ketiga, kembali ke basis keislaman, silakan diperkuat kajian-kajian keislaman di komisariat, diperkuat, cetak banyak ustadz dan ustazah komisariat, segera kerjasama dengan takmir masjid sekitar komisariat, penuhi masjid-masjid kampus, kerjasama dengan MUI, bagaimana kader HMI bisa mendelegasikan untuk khutbah Jumat. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah buat banyak desa binaan. Di situ teman-teman membina tidak harus dengan materi uang, bisa juga dengan program, tidak harus menunggu KKN dan magang, gitu kan ya. Komisariat punya desa binaan, komisariat punya desa binaan, itu yang menarik. Yang selanjutnya lagi menjadi kader yang inklusif, yang intelektual, yang tidak eksklusif, tapi yang bisa mewarnai sistem dan bisa bersinergi dengan banyak golongan, tidak hanya kita jago di kandang kita sendiri. Nah, Soekarno ngomong, if not me, who, and if not no when. Saman Bunda Levan Ale Revolusionare Kraton in Indonesia. Kekuatan-kekuatan revolusi bersatulah untuk kemajuan Indonesia. Mentejuristen kunen with revolusi maken. Dengan sarjana dan pendidikan kita bisa buat banyak perubahan. Ingat, diam itu tidak lagi emas, maka bergerak atau murtad ketika diam tidak lagi emas. Perbanyak kader kita yang bisa menulis di jurnal-jurnal internasional ataupun di rubrik-rubrik majalah nasional. Ayo teman, karena semuanya ke depan adalah harapan ada di komisariat-komisariat kita. Salah satu indikator majunya bangsa ke depan adalah bisa kita lihat dari perkaderan hari ini di komisariat-komisariat HMI dan komisariat-komisariat organisasi ekstra kampus yang lain. Seluruh organisasi itu semuanya tengah berjuang memperbaiki kaderisasinya, memperbaiki pola komunikasinya, memperkuat intelektual dan jaringannya. Kita pun yang sudah mengawali jangan pernah kalah dan ayo bersaing yang positif. Mungkin itu banyak keterbatasan dalam diskusi ini. Saya ucapkan mohon maaf, selain sinyal dan sebagainya mungkin terlalu singkat. Semoga ke depan kita bisa silaturahim secara fisik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan putus silaturahim dan mari sering komunikasi dan bersinergi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda Jeffrey Hari Akbar. Semoga apa yang telah disampaikannya bisa bermanfaat kepada kita semua dan menjadi berkah dan menjadi bekal kita untuk kedepannya. Mungkin itu saja. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya undur diri. Saya serahkan kepada host yang mengatur acara ini. Oke, terima kasih kepada moderator Gerakan Damuis mengatur acaranya. Juga saya terima kasih kepada Abanda Jeffrey yang telah memaparkan materinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, Bang. Juga perlu saya sampaikan kepada teman-teman karena kan banyak teman-teman yang memakai nama yang tidak asli, mohon diganti atau bisa langsung japri saja ke saya. Soalnya nanti dari kami dari panitia sendiri agar bisa mudah untuk menamai sertifikat yang akan nanti dikasihkan. Mungkin teman-teman untuk menindaklanjuti itu bisa langsung japri saja ke saya, ke nomor saya yang tertera di komplit ya. Mungkin segitu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelek belum ya? Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kesalahan dari moderator dan pembawa acara. Silakan untuk live meninggalkan. Sampurasun. Yakuza. Mungkin bisa sampai. Hai. Well, untuk teman-teman komisariat tunggu ya, japri saja ke saya ke nomor yang tertera di pamflet. Untuk apa namanya di sertifikat. Mohon maaf kepada teman-teman bila fasilitas kami kurang dikarenakan ya ini sebagian dari generasi milenial yang kurangnya komunikasi digital mungkin. Dan akomodasi Komunikasi digital. Nggak ada kopi ya? Kopi audio. Tapi saya perlu katakan ini tidak mengurangi rasa khidmat untuk mengikuti acara kajian ini ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan